gantian. Oke. Fokus. Dibicara dong. Teman-temannya itu sudah kerja dari kemarin, Senin sampai Sabtu. Dari ini kegiatan masih jangan capek. Biar relax. Oke, sudah. Oke. Saya kalau saya angkat tangan kanan ke samping, silakan tepuk tangan 1 kali. Kalau ke kiri 2 kali. Kalau ke atas kiri 3 kali. Kalau ke atas kanan 4 kali. Begitu? 1, 2, 3, 4. Baik, setelah ini akan dilanjutkan sesi perkenalan pemateri yang akan disampaikan oleh Ibu Esti. Udah semuanya mas. Adik-adik, sih ada beberapa yang kakaknya Mas Dika. Cuma ini kebanyakan itu adanya Mas Dika yang mungkin harus tahu dari mulai mana sih Mas Dika berjalan karirnya maksudnya sekolahnya. Ini Mas Dika yang pertama tuh lulusan SD Cipakus 1. Ya, yang kita buat sekolah itu. Yang kedua SMP Negeri 1 Purbalingga, tahu ya? Oke ya. Yang ketiga SMA 1 Purbalingga, melanjutkan sarjana S1-nya di UND, yaitu Pendidikan Teknik Informatika, sementara S2-nya ada di Hong Kong, Master of Science in Information and Technology Education. Kalau saya bacakan, saya begitu meminta sama Mas Fauzan, saya minta CV-nya Mas Dika. Begitu dikirimkan, saya bacakan kayaknya 15 menit nggak cukup. Jadi ini saya singkat ya Mas Dika. Prestasinya banyak banget. Kalau saya bacakan ada beberapa award. Mungkin Mas Dika bisa menunjukkan apa saja. Ini saya serius banget Mas Dika pengen membacakan ini untuk menjadi inspirasinya anak-anak mereka bahwa anak desa itu bisa menjadi inspirasi di sana, dikenal banyak orang, mungkin tidak di Purbalingga, tapi mungkin sudah di Indonesia Mas Dika ya, gitu. Nah tujuan kita ini mendorong lahirnya lokal hero, ibaratnya itu lahirnya penggerak, namanya di desa-desa di Indonesia. Nah itu, nah ini sekilas saja. Nah kita pengen mendorong ini nih. Nah ini bisa dilihat, ini saudara-saudara kita di daerah terpencil, terluar, berbatasan gitu. Kalau setelah pulau-pulau Babar ini ada Pulau Marcella, itu langsung kesananya tuh Australia. Ya, tapi gak ada daratan, gak ada kayak gini, gak ada aspal sedikit ya, aspal sedikit. Tapi gak bisa internetan, susah sekali. Kalau beli paket hanya yang 2 jam itu berapa MB, 35.000 sehari itu habis untuk paket saja. Ini saudara-saudara kita di sana. Ini sekilas bisa. Yang punya Instagram, Nah, buka Instagramnya, cari nanti @desamain_id. Nah, saya di follow. Tapi nggak hanya Desamain Purbalingga tuh yang Mbak Nida, itu dari Desamain chapter Purbalingga. Jadi teman-teman kayaknya ada anak chapter Purbalingga dari Kejar Pakai C ya waktu itu ya, Mbak Dewi ya. Jadi anak Kejar Pakai C itu pun jadi anggota Desamain chapter Purbalingga. Tapi sekarang sudah kerja di Jogja. Sekarang kerja di Jogja pun masih menjadi pengurus Desamain chapter Purbalingga. Jadi siapa aja kita dorong. Oke, itu sekilas tentang Desamain. Ada yang sudah follow? Kalau sudah follow, sekarang mau saya kasih door prize nih. Yuk cepet-cepetan buka. Ayo. Yang sudah langsung angkat tangan. Yang sudah langsung angkat tangan. Ada sudah. Oke, namanya Mbak siapa? Erika dari mana? Bingangun. Oke, yang di Instagram Desamain itu apa profilnya namanya? Tulisannya apa? Terima kasih tepuk tangan. Ya, itu sekilas tentang Desamain, nanti bisa diikuti
semoga bisa menginspirasi teman-teman semua karena kebudayaan kita hanya pendidikan tapi juga kewirausahaan. Oke. Jadi nanti silakan aktif, masih banyak di sana ya. Oke. Next, saya stop. Ini teman-teman tadi anak-anak SMA dari berbagai negara itu kita mentorin untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita itu seperti apa. Nah, ini Mas Sude itu pernah ke Cipaku juga. Saya beberapa kali itu ngajak teman saya di luar negeri itu pergi ke rumah saya untuk melihat Cipaku itu seperti apa, Purbalingga seperti apa. Gitu. Nah, oke, ini untuk pengantar kita akan belajar karena habis ini kita akan langsung ke workshop, tapi harus tahu pengantar ini dulu. Kita akan melihat tentang revolusi industri yang tadi sudah disinggung dan juga pengaruhnya terhadap bisnis. Nah, itu. Nah, yang pertama, yang paling penting, kenapa nama desa itu desa mind, itu desa dan mindset. Nah, karena apa? Letak mindset itu penting banget untuk cara berpikir. Dalam bukunya itu salah satu penulis itu bilang kayak gini, change your mindset, change your life. Merubah cara pandang kita itu merubah hidup kita. Jadi ini penting banget. Kalau kita ikut pelatihan hari ini dan sebagainya, tapi cara pandang kita pun nggak berubah, ya mungkin nggak dipakai, nggak berkembang gitu. Cari misalkan, apa tetaplah nggak mungkin aku lanjut sekolah misalkan. Tapi ya tetap mungkin akan nggak mungkin juga. Tapi kalau misalkan sampai sini, wah ternyata ada kesempatan untuk lanjut sekolah ya, nanti habis ini bisa studi. Itu akan merubah banyak hal dalam hidup kalian. Semangat belajar, mengikuti hal-hal yang positif dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa mindset itu penting. Next. Ini ada. Nah, ini kita lihat sekilas. Revolusi industri 4.0. Pertama itu ketika mesin uap. Nah, dulu mesin uap ditemukan, produktivitas meningkat 30 kali lipat. Yang berikutnya listrik. Revolusi kedua itu ditemukannya listrik. Kalau yang ketiga kira-kira apa? Yang ketiga itu, nah di sini, nah ini, logic programming. Nah, ini mulai internet mulai muncul, teknologi informasi mulai berkembang tahun 69 awal-awal. Dan sekarang 4.0, ada gabungan dunia fisik, digital, dan biologi. Jadi ini sekarang banyak hal itu akan terintegrasi dalam diri kita ya. Next saja terus. Oke. Nah ini saya ada sticky note. Nah tadi teman-teman ada yang sudah pegang sticky note? Teman-teman desa bisa bagi. Nah, silakan bawa pena enggak? Pena bawa ya. Oke silakan. Nah ini dibagi ke teman-temannya. Nah, silakan sampai bisa mencar. Oh ya. Satu-satu dulu nggak apa-apa. Yang belum dapat nggak apa-apa, nanti akan menyusul. Nah, sudah ya. Silahkan catat di situ. Kira-kira menurut kalian apa dampak perkembangan teknologi informasi terhadap UMKM atau industri? Nah, catat dulu. Nanti setelah dicatat ditempel di depan. Nah, ya tempel di sini. Nah, di sini. Oke, yang lain lagi. Betul loh ini. Keren jawabannya. Jawabannya mantap. Sudah, kawan lagi. Oke, yang belum di stop aja dulu. Kita sudah punya beberapa jawaban. Mbak Mila, sini nggak apa. Nah, ayo tepuk tangan dulu. Oke. Memberikan dampak positif terhadap bisnis supaya lebih maju. Mempermudahkan dalam pemasaran dan marketing. Mempermudah pemasaran dan marketing. Oke, terus apa lagi? Meningkatkan penyebaran informasi atau iklan. Mempermudah penyebaran informasi atau iklan produk. Oke. Apa lagi? Mempermudahkan segala kegiatan yang berbau dengan teknologi. Oke, terus. Mempermudahkan berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Mempermudah informasi dan komunikasi. Dapat berusaha dari rumah. Oke. Meningkatkan ide-ide yang dapat digunakan untuk berjualan secara online. Nah, meningkatkan ide-ide yang dapat digunakan untuk berjualan secara online. Meningkatkan produktivitas
Oke. Terus ini aja yang terakhir. Meningkatkan kualitas produk. Meningkatkan kualitas produk. Oh, banyak sekali ya dampaknya. Nah, ini dampak positif. Tepuk tangan dulu. Oke. Ambil satu tumbler lagi. Nah, tumblernya. Oke. Ambil. Ambil sepedanya. Oh, nggak mau. Kalau nggak mau, nggak dikasih loh. Mau nggak? Nah, oke. Iya. Nah, ini langsung dijawab saja. Menurut kalian yang dibutuhkan industri atau bisnis sekarang untuk bertahan itu apa? Bisa jawab. Apa kira-kira? Modal. Oke, untuk bertahan butuh modal. Oke. Ada yang lain? Apa lagi? Akses. Akses apa ini? Banyak ya semuanya. Oke. Ada lagi? Skill dan pengalaman. Oke. Ada lagi? Mantap. Bagus. Ada lagi? Oke. Tapi tahu nggak kalau di bisnis all shop itu ada namanya dropshipper. Nah, kalau dropshipper butuh modal uang nggak? Enggak ya Mbak ya. Jadi ada juga bisnis yang mungkin kita tanpa modal uang itu dropshipper. Tapi betul butuh modal, betul. Modal itu nggak hanya uang ya, banyak aspek dan lain sebagainya. Oke. Nah yang berikutnya tadi juga butuh skill ya. Ini butuh skill. Kadang itu baru nyoba bikin bakso. Minggu lalu saya sama Mas Diki, Mas Lutfi juga baru bikin bakso dari porang. Kita baru 2 kali bikin bakso itu gagal. Butuh coba-coba terus baru berhasil kalau sudah punya kemampuan, skill dan lain sebagainya. Kemudian tadi akses informasi, akses terhadap pasar ya. Kadang kita sudah punya produknya tapi nggak punya akses ke pasar, nggak ada yang beli dong. Jadi kan penting sekali. Tapi yang nggak kalah penting, kalau kita belajar dari Nokia, kenapa Nokia bisa kolaps dulu? Kayaknya semua orang tuh HP-nya Nokia. Kenapa? Karena mereka nggak berinovasi. Nah, Gojek bisa jadi kayak gitu karena inovasi ya. Gojek, Grab, Ruang Guru misalkan dan lain sebagainya. Mereka terus berinovasi. Jadi namanya dunia bisnis itu harus terus berinovasi ya, karena tantangannya tadi itu makin besar. Next. Nah ini next saja. Kita akan lihat nih. HP kita 5G atau 4G? 4G. 4G ya. Tapi di China itu sudah menemukan 6G. Sudah cepat, sangat cepat sekali. Jadi kalau mau nonton seluruh serial Marvel, kalau 5G itu butuh 32 jam, tapi kalau 6G hanya 12 detik. Langsung ke download semuanya. Nah, kita aja di sini tadi masih kesusahan ya kan sinyalnya dan lain sebagainya. Oke, next saja. Nah, padahal ya ini kita bandingkan dengan tingkat literasi di Indonesia itu ranking terbawah kedua di dunia. Nah, ini yang kadang mengakibatkan kadang informasi yang nyampe di grup WA langsung kita percayai. Langsung lagi loh sekali di internet gitu dan lain sebagainya. Padahal mungkin belum tentu benar. Di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya. Karena apa? Dulu ketika saya SD, sumber belajarnya mungkin buku, radio, televisi. Yang rasanya buku itu 90% ya benar gitu kan. Tapi kalau sekarang semua orang bisa bikin status, semua orang bisa bikin tulisan. Jadinya belum tentu itu benar juga ya. Perlu banyak pembanding dan lain sebagainya. Next. Nah ini penelitian dari Departemen Tenaga Kerja di Amerika di tahun 2016 yang estimasi itu 65% murid SD saat itu akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah kita lihat saat ini. Jadi kita gimana ya? Jadi nanti itu banyak pekerjaan yang dulunya tuh nggak ada tapi nanti ada. Ya mudah lah, ketika saya kecil gak ada orang yang jualan di toko online, gak ada orang yang jualan, gak ada orang jualan jadi YouTuber, selebgramnya gak ada. Kemudian sekarang ada. Next saja. Nah, ini cara kerja baru. Waduh, ini di desa kita ngeliat kayak gini dulu. Nggak perlu pergi ke kantor lagi ya kan, cukup di rumah misalkan pakai kacamata pintarnya.
Mau klik musik kayak di depan kita, meja kita. Ini mau meeting ya kan, wah jauh nih. Langsung aja ya. Next aja. Nah, kalau ini udah tahu ya kamu marketer ya, sekarang jadi komersial yang di Karangponcol. Oke, next. Kita langsung ke dissenting saja sepertinya ya. Oh, sebelum itu saya tunjukin ini nih. Ini operasi jarak jauh. Nah, jadi kalau kita nggak cuma belajar jarak jauh, tapi di China itu operasi jarak jauh. Karena dokter ahli kan hanya ada di Jawa misalkan, kan? Padahal pasiennya tuh kritis ada di Kalimantan. Sampai ke Kalimantan sudah fatal kondisinya. Nah, jadi mereka memanfaatkan teknologi 5G ini untuk melakukan operasi jarak jauh. Tapi kalau kita operasi tiba-tiba mati listrik, nah, dulu ya kan bahaya. Justru tambah kondisi. Oke, next. Ada yang tahu ini Sofia? Nah, belum tahu ya. Kita kenal sama Sofia. Sofia itu dikembangkan di perusahaan robot di Hong Kong. Dia itu robot yang sudah punya warga negara. Warga negara mana yang tahu? Next saja. Ini ketika belajar meditasi di kampus saya di Hong Kong University. Oke, next liputan dari Jakarta Post. Ini pertama Sofia ketika dihidupkan, dinyalakan. Oh, bukan ini. Ini ketua tim pengembangnya. Kota Perindapan. Oh, Perindapan. Nah, ini Sofia. Halo. Halo Sofia. Halo Sofia. I believe I am Sophia. Aku yakin aku Sofia. I feel as if I know Aku you. rasa aku tahu kamu. One of your creators. Saya salah satu orang yang You membuatmu. created me. Kamu buatku. Many of us work together. Banyak orang bersama-sama untuk membangun kamu. Yes, you do count. Kamu mungkin tahu saya. I can't clearly Saya nggak benar-benar ingat ya kata Sofia. Because the last time we met, Karena versi earlier ketika version, terakhir ketemu kamu tuh versi terakhirnya. some of those memories still exist. Beberapa memori masih ada, Mind is different. tapi otaknya sudah berbeda. different how? Kok beda? Gimana? Lebih baik, lebih cepat, lebih pintar. If my mind is Kalau otak different, saya berbeda, then am I still apakah saya Sophia? masih Sofia? Or am I Sophia again? Sofia lagi. Saya jawab. That's a good question. Itu pertanyaan yang bagus. But you don't have a good Tapi kamu answer. nggak punya jawaban yang bagus. Either Kata way, you're Sofia. Sophia now. Oke lah, kamu sekarang Sofia. Jadi selamat datang di dunia. Hello, world. Bisa merespon pertanyaan A little announcement. I've never interviewed anybody like that before. And I Nggak should say, pernah menginterview. some of it was planned, but not completely. Kalau orang itu And we just learned, robot. Sophia, I hope you're listening to me, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. apa namanya warga negara pertama full untuk robot di Saudi Arabia. Jadi sekarang warga negara Sofia ini Saudi Arabia. distinction. Next. This is history. Nah itu ya. Dan ini kalau ini adalah telepati teknologi. Wah, saya nggak ngomong, saya sudah paham apa yang saya sampaikan. Ini dikembangkan di Amerika. Jadi kan otak kita kan ada aliran-aliran listrik ya kan. Jadi akan menerjemahkan ke komputer. Jadi nggak perlu pakai mouse lagi, nggak perlu pakai sensor. Kita mikir aja, gerak ke bawah, gerak ke kanan, gerak ke atas. Ini katanya teknologi itu buat kita semakin males gitu kan. Kayaknya males jalan jauh ke Purbalingga, kita bikin motor. 10:43 a.m. Ini membantu teman-teman kita yang mengalami disabilitas dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, kira-kira apa tanggapan kalian terhadap teknologi yang sedang berkembang tadi? Ada nggak? Luar biasa. Oke. Terus keren. Semakin hari ternyata semakin maju. Ada lagi? Banyak ya. Jadi ternyata dunia itu berkembang sebegitu cepat. Sekarang penduduk bumi itu menyentuh angka berapa? 8 miliar. 8 miliar, banyak sekali. Padahal untuk mencapai penduduk populasi 1 miliar pertama, bumi itu butuh waktu 1400 tahun. Tapi untuk mencapai 2 miliar berikutnya hanya butuh waktu sekitar 200 tahun. 3 miliar berikutnya hanya butuh waktu 60 tahun. Miliar berikutnya hanya waktu berpuluh-puluh tahun.
Itu menandakan bahwa ternyata kecepatan itu cepat sekali sedang berkembang. Nah, jadi katanya ada perlu perubahan itu. Kita harus meng-highlight, ibaratnya itu ngerti bahwa dunia itu berkembang cepat. Oh, kita masih mungkin santai-santai, nggak mau belajar dan lain sebagainya gitu. Kan seperti apa? Mungkin akan makin tertinggal dan lain sebagainya. Jadi harus melihat itu bahwa berkembang sangat cepat sekali. Next. Nah, ini tujuan kita. Kalian mampu mengemukakan dan mengembangkan ide kreatif, usaha kreatif. Nah, apa kendala yang biasanya dihadapi dalam mengembangkan usaha? Tadi sudah ya, modal dan sebagainya. Kita lihat, kita bisa membuat sesuatu dari produk yang dari kecil mungkin kita pikirkan gak bisa diinovasikan atau inovasinya itu hanya kecil. Kita next. Ini adalah buku menggambar. Kita lihat buku gambar ini bisa di-play. Nah ini pakai teknologi. Nah ini kita mewarnai, tapi nanti lukisan ini tuh gak hanya jadi gambar berwarna. Kita mainkan gadget kita, buka. Nah, akan hidup nelayan. Hiduplah seorang nelayan yang setiap harinya pergi mencari ikan. Karena cuaca hari ini sangat cerah, dia berharap akan mendapatkan banyak ikan hari ini. Maka, pergilah nelayan itu ke laut dengan hati yang gembira. Ini kemarin pun rekan saya baru buku belajar sholat. Nah, jadi ada bacaannya, kalau salah dia gak akan lanjut dan lain sebagainya. Next saja. Ini sama ketika kalau tadi namanya teknologi itu istilahnya augmented reality. Wah. Kalau ini virtual reality ini kita kembangkan sama anak-anak SMA. Ini anak-anak SMA kita hadirkan ke kampus di Hong Kong untuk mengembangkan virtual reality. Next. Nah, menurut kalian kreativitas dan inovasi dalam bisnis itu penting nggak? Penting ya. Kita sepakat ya, penting. Oke, next. Nah ini. Me, I'm a super app. Yeah, that's right, super. Name's Gojek, baby app killer. How am I super? Here we go. Welcome to Indonesia. Crown jewel of the East. 18,000 plus islands, but 22 billion minutes wasted in traffic. And the land is me, Gojek, super app. Numa transport, delivery, food, repairs, massage. Ooh, nice. Payment, bills, rewards, shopping, business, you get the point. I do 100 million orders every month. You heard me, 18 plus products for 261 million people. Who are you gonna call? Me, think you're a linguist? Say, makasih mas. To one of the largest JWP Java and Go clusters in Asia. 1 in 4 Indonesians have me in their pocket. Every day, my riders cover 16.5 million kilometers. That's more than 21 round trips to the moon. Most importantly, 2.5 million people rely on me for their income every day. Wait, I'm now going to other countries too? Vietnam, Singapore, Thailand, and Philippines? You ready? Wait, is that me on Time Magazine? Huh. Now, what was I saying? Being an app is so yesterday. You can call me super. Semuanya ada ya di Gojek ya. Padahal pertamanya kepikiran ya, ojek. Awal mula Gojek muncul ini kan menimbulkan banyak. Wah, ya kan? Gimana di ojek pektolan dan lain sebagainya. Dan kenapa habis Gojek Goret itu muncul GoFood? Menurut kalian kenapa? Sistem pengantaran, betul sekali. Ada lagi? Karena inovasi, memberi inovasi, masa hanya antar-antar saja ya. Ternyata setelah di tracking, mereka kan tracking kita. Yang sering tempat kita tuju adalah tempat makan, atau kita tuh butuh makan dan lain sebagainya. Akhirnya Gojek, oh ini nih bikin GoFood pasti orang akan butuh makanan. Ternyata betul ya, GoFood, GrabFood dan lain sebagainya. Ngerti dari data kita, berinovasi terus dan lain sebagainya.